Atas dasar inilah kemudian kami dari pihak Kodim berinisiatif untuk mendata dan mengamankan semua benda-benda peninggalan bersejarah ini, dalam hal ini meriam, yang tercecer di mana-mana. Ada yang di laut, ada saya bawa fotonya. Di laut ada, di tempat-tempat sampah, di rumah masyarakat, bahkan ada yang di hutan. Dan memang yang kami sampaikan di sana bahwa pengambilan itu tidak prosedural. Itu yang mungkin digarisbawahi. Oh, iya. Kenapa itu tidak prosedural? Karena menurut undang-undang harus ada izin kepala daerah, izin wali kota atau gubernur. Barangkali saya justru harus lebih dahulu berterima kasih kepada TNI, karena yang dilakukan oleh teman-teman TNI kemudian membuka tidak hanya wawasan, tapi bagaimana ternyata kecintaannya ini orang Buton terhadap tinggalan masa lalu leluhur mereka. Dan langsung saja pada intinya saya melihat dari apa yang disampaikan oleh pemateri ini luar biasa semua. Meskipun seperti tadi nyatakan bahwa ada perbedaan pendapat, tetapi satu hal yang harus digarisbawahi bahwa perbedaan itu merupakan hal yang baik, karena dari perbedaan itulah sehingga kemudian melahirkan solusi-solusi ke depannya. Gitu. Kembali lagi di Kopi Intelektual Universitas Muslim Buton, yang pada malam hari ini kita akan banyak memperbincangkan tentang polemik terkait dengan meriam yang dipindahkan dari Masjid Kadolomobo ke kantor Dandim. Dan pada malam hari ini kita mendapatkan atau kedatangan tamu narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, ya, sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang update, ya, dan informasi yang terpercaya yang bisa dibagikan kepada seluruh masyarakat, khususnya yang ada di Kepulauan Buton. Ya, untuk sekarang saya akan memperkenalkan pemateri atau narasumber yang pertama ini yang mewakili dari Dandim 1413 Buton, dari Mayor Infanteri Laode Mursadi. Selamat malam, assalamualaikum Pak. Ya, beliau ini sebagai Danramil 01 Wagio, dan belum lama ternyata bertugas ini, tetapi putra daerah Buton gitu. Yang kedua, ya berikan tepuk tangan ya. Yang kedua adalah saya panggil Bang Yusri gitu ya. Ya, Bang Yusri ini sebagai konten kreator, sebagai seorang sejarawan, budayawan, pokoknya cukup banyak lah gitu. Lengkap beliau. Kemudian yang ketiga itu adalah mungkin saudara saya Pak Imran Kudus gitu. Pak Imran Kudus juga ini orang yang bergelut dalam budaya Buton ya. Beliau juga adalah seorang dosen di salah satu universitas di Kota Bawau, dan insya Allah akan banyak memberikan pandangan karena ada pernyataan beliau di media sosial. Nanti sebentar saya akan berikan kesempatan. Untuk yang pertama, agar kita mengetahui ceritanya awalnya sebenarnya pemindahan ini gimana sih gitu, sehingga terjadi polemik gitu. Untuk mengetahui tentang cerita awalnya ini sampai sekarang, saya memberikan persilakan kepada Bapak Laude ya, Pak Mayor, untuk menjelaskan kronologis pemindahan itu. Ya, silakan Pak. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Swastiastu. Ya, kalau ada yang Buddha. Secara singkat barangkali akan saya berikan penjelasan lah ya terkait topik ini ya, walaupun saya bilang tadi salah, karena kita
bukan meriam keraton yang kita ambil atau kita amankan itu, tapi adalah meriam yang memang tercecer di mana-mana, sehingga dari penyampaian moderator tadi akan saya uraikan satu persatu bagaimana proses awalnya, kan begitu. Jadi berawal dari kami melihat banyaknya meriam peninggalan sejarah Kesultanan Buton yang sekaligus menjadi lambang kejayaan Kesultanan Buton, bahwa Kesultanan Buton ini memiliki kekuatan militer yang juga menurut sejarah bahwa sudah modern karena memiliki meriam yang sebagus itu. Kan itu. Nah, atas dasar inilah kemudian kami dari pihak Kodim berinisiatif untuk mendata dan mengamankan semua benda-benda peninggalan bersejarah ini, dalam hal ini meriam yang tercecer di mana-mana. Ada yang di laut, ada saya bawa fotonya itu. Di laut ada, di tempat-tempat sampah, di rumah masyarakat, bahkan ada yang di hutan. Dan fotonya semua ada. Berarti bukan hanya di masjid, Pak ya? Bukan hanya di masjid. Oh iya. Nanti saya tunjukkan fotonya. Siap, siap. Bahkan kami ambil untuk data. Dari situlah muncul keprihatinan dan kepedulian. Saya sebagai Dan Ramil mengerahkan Babinsa untuk mendata itu dan melapor kepada Dandim bahwa sebaiknya kita bersurat kepada pemerintah daerah, karena ada aturannya seperti itu, bahwa harus diketahui oleh pemerintah daerah, wali kota, bupati, dan gubernur untuk mengamankan itu, merawat, mengamankan, karena kalau senjata kan seperti itu. Sehingga dari itulah kami bersurat sesuai prosedur, kirim surat pada wali kota. Terlepas dari Pak Wali Kota belum membaca itu, saya tidak tahu. Tetapi surat itu kita kirim per tanggal 2 Juli 2024 dengan nomor surat 881 itu. Ya, begitu kita action di lapangan juga kita tidak sendirian, didahului koordinasi lintas sektoral dengan tentu pemerintah daerah dalam hal ini, kemudian ada dinas pendidikan yang membidangi kebudayaan, kemudian kita ke camat, lurah, dan RT, serta diketahui oleh khalayak banyak, karena tempat-tempatnya memang di tempat yang tidak layak. Nah, ini untuk meluruskan opini publik yang sudah terlanjur berkembang bahwa Kodim memindahkan atau mengambil meriam untuk dibawa keluar dari Buton, dan itu tidak benar. Dan kami sudah panggil dari tokoh adat Buton dalam hal ini yang berkompeten. Mereka mau berterima kasih atas kegiatan ini, daripada ini menjadi sampah. Nah, pada saat kesempatan ini juga akan saya berikan penjelasan bahwa dampak dari ini menjadi suatu potensi bagi kita semua, bahwa selama ini ternyata pemerhati mungkin tidur, ya kan? Kalau kau setelah ada begini baru ribut, kau di mana selama ini? Kau tidak ada perhatian, mau masyarakat ataupun pemerintah. Kenapa tidak ditempatkan pada tempat yang benar? Kan itu. Kalau di keraton, oke, di tempat-tempat benteng yang sudah teratur bagus, tidak terpasang pun bahwa itu adalah masih di dalam situ. Tapi bagaimana di laut, di tempat sampah, ada fotonya. Sehingga saya berharap dengan acara ini dapat mengcounter pemberitaan selama ini. Dan ini adalah merupakan potensi yang baik untuk
membuka mata kita semua bahwa supaya kita peduli dengan hal-hal seperti itu. Kan seperti itu. Nah, dari prosedur itu lantas kita bawa banyak polemik. Tanyalah kepada sumber yang benar. Jangan begitu kau melihat aktivitas, kau menjadi terbakar dengan pemikiran otak kosong. Nah di situ, jangan sampai kita terkesan bahwa kita ini cenderung tidak punya landasan berpikir yang bagus dan mudah diprovokasi. Mudah diprovokasi dengan media sekarang yang sangat terbuka, teknologi yang sudah maju, bahwa hari ini kita minum kopi sampailah ke dunia maya, kan begitu. Berita ini semua tidak bisa kita terima begitu saja, tetapi harusnya begitu ada polemik, ya tanya kepada sumber yang betul-betul pasti. Kalau di tentara itu A1, klasifikasi A1, karena didukung oleh bukti-bukti dari berbagai sumber, tidak hanya satu sumber, apalagi hanya sumbernya mulut, ibaratnya kan begitu. Jadi di situ masalahnya, tidak tanya kepada Kodim, tapi langsung membuat berita yang tidak jelas. Saya kira itu. Ya, satu pertanyaan, apakah terbayang dari pihak Kodim terkait dengan viralnya berita ini? Karena ini kan sudah menjadi kebiasaan bahwa kalau ada peninggalan dari kesultanan yang tercecer seharusnya dirawat, dan ini sudah dilakukan sebelumnya. Tetapi baru kali ini viral. Apakah ini terbayang sebelumnya bahwa seviral ini sehingga putra daerah itu banyak yang kadang-kala ya mereka berpikir juga tidak terlalu panjang sehingga menjudge begitu? Ya, kalau tertiru udah pastilah. Karena dengan kita bertindak itu berarti kan dilandasi pemikiran bahwa kita peduli untuk barang ini kita amankan, kita rawat supaya tidak menjadi sampah. Bahwa sayang barang yang sangat bernilai sejarah, yang nilai sejarahnya itu tinggi, ya kan, ditempatkan pada tempat yang tidak layak atau dibiarkan berserakan di tempat-tempat yang tidak layak. Kalau di masjid, halaman masjid mungkin barangkali masih bisa dipahami bahwa itu adalah tidak terlalu kumuh, tapi juga terseraka yang tidak terawat, terkubur oleh tanah. Bagaimana kalau di laut, di tempat-tempat sampah? Saya tunjukkan nanti fotonya. Nah, begitu kita mau rawat dan mau amankan begitu, lantas kemudian banyak pendapat. Ya. Nah, di mana kepedulian kamu terus dengan kau bilang ini adalah bukti sejarah? Bagaimana pemikiran kita mengatakan bukti sejarah lantas kita biarkan seperti itu? Nanti saya tunjukkan. Ya, nanti mungkin sebentar Pak Mayor, nanti selanjutnya. Selanjutnya saya minta, karena ini ada satu pemberitaan di media sosial yang perlu mungkin minta klarifikasi ya dari Bang Imran Kudus terkait dengan pemberitaan yang ada, karena salah satu statement beliau di media sosial mungkin nanti akan dijelaskan ya. Ya, saya persilakan kepada Pak Imran untuk menjelaskan tentang berita itu. Terima kasih banyak Pak Bang Yusri dan teman-teman semua. Pertama tentu kita sama sepakat dengan Polri bahwa benda ini harus dirawat, satu itu. Tapi mungkin kita punya sudut pandang yang berbeda. Nah, tapi kan kalau kita berbeda bukan berarti tujuan kita tidak sama. Itu dulu ya, yang perlu kita coba runut. Memang berita itu judulnya di atas bahwa pengambilan, kurang lebih maksudnya gitu ya, meriam itu tidak menghargai warisan Kesultanan Buton. Tapi itu bukan statement saya, itu judul headline-nya.
judul yang ada di koran gitu. Ya. Ya. Statement saya itu ada tanda kutipnya. Tanda kutipnya bisa dibuka beritanya. Ketika wartawan mengkonfirmasi saya, ini adalah perampokan atau ini adalah perampasan, saya bilang saya tidak mendefinisikan itu. Saya tidak memilih diksi itu. Kenapa saya tidak memilih diksi itu? Pertama, saya ingin sampaikan bahwa di Kota Bau-Bau itu ada tim cagar budaya. Tapi kapasitas kita terbatas. Saya salah satu yang masuk di dalam. Kemampuan kita tentu sangat terbatas dengan personil yang tidak terlalu banyak. Karena cagar budaya itu kajiannya panjang. Dan memang yang kami sampaikan di sana bahwa pengambilan itu tidak prosedural. Itu yang mungkin digarisbawahi. Oh, iya. Kenapa itu tidak prosedural? Karena menurut undang-undang harus ada izin kepala daerah, izin wali kota atau gubernur. Berarti harus ada izin dulu ya. Ada izin. Bukan hanya sekedar bersurat. Ada izin. Oh ya, oke. Ada izin. Nah, mungkin ini di sini, tapi kita sih seperti yang saya katakan lebih awal, kita sama-sama punya tujuan yang baik. Ini meriam sudah dikembalikan juga di tempatnya. Kita mengapresiasi teman-teman TNI. Mungkin ini cara terbaik kita semua untuk kemudian ke depan lebih baik melihat tinggalan-tinggalan cagar budaya kita. Karena itu sebenarnya cagar budaya. Jadi kalau kita mau memindahkan cagar budaya itu ada kajiannya. Karena tempat di mana cagar budaya ada itu mengindikasikan kesejarahan tempat itu. Sehingga prosedurnya itu agak panjang. Kalaupun misalnya wali kota memberikan izin, maka itu didahului dulu sidang-sidang dari tim cagar budaya. Nah, kaji dulu apakah kalau kemudian pemindahan itu harus ada alasannya, penelitian, pameran, atau hal lain. Dan untuk perawatan itu bagian dari perawatan itu memang undang-undang sudah memberi kita guideline bahwa ada Badan Pelestarian Kebudayaan. Kalau ada yang kemudian di sana sini ada yang kemudian masih tidak terawat, ya tentu kita harus akui itu. Itu bagian yang harus mesti diperbaiki ke depan. Tetapi kalau kita bicara prosedur, mestinya kalau surat itu masuk, pemerintah kota memproses itu dan memang harus didahului oleh banyak diskusi yang panjang. Contoh misalnya ketika ada meriam di Masjid Kadalomongko itu punya kesejarahan. Atau misalnya ciri masjid-masjid tua yang ada di Buton itu ada meriamnya. Belum lagi di sana ada sejarah tentang loji. Jadi ada sejarah tentang loji di sana, ada sejarah masjid tua. Memang masjid dan loji itu dilengkapi dengan meriam. Nah, ini mesti risetnya betul dulu, jangan dulu diangkat. Tapi untuk kemudian dibuatkan tempat yang baik di sana, kita rawat sama-sama, kita sepakat tentu. Pasti itu harus dilakukan. Dan itu sebenarnya ini menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Mari kita lihat baik-baik semuanya. Kita anggap peristiwa ini adalah merupakan sesuatu pembelajaran buat kita semua. Jadikan sebuah momentum yang baik untuk menata cagar budaya kita ke depan yang lebih baik. Oke, saya mau bertanya karena ini terkait dengan pernyataan Pak Mayor tadi bahwa ada beberapa peninggalan sejarah yang tercecer, yang seakan-akan tidak dirawat. Sementara kita sudah mempunyai lembaga untuk melindungi aset-aset budaya ini sendiri. Ya. Ini yang jadi pertanyaan, bagaimana peran ini? Apakah peran lembaga ini, apakah mereka tidak melakukan identifikasi sehingga ini tercecer, tidak dirawat? Itu yang menjadi pertanyaan gitu. Jadi begini, kalau dia tercatat, kemudian ada di pemerintah kota memang tercatat.
dilakukan sejak tahun 2013 itu. Saya tidak tahu yang ada di laut ya, tapi yang ada di darat itu dicatatkan semuanya, baik yang sudah tertimbun tanah. Tapi saya ingin kasih cara berpikir yang berbeda. Di Jawa Tengah khususnya Jawa Timur, ketika ada candi yang dieskavasi didapatkan temuan, itu tidak langsung diangkat, tidak boleh mengangkat tanpa ada kajian, terkecuali itu ada kekhawatiran tertentu hilang, misalnya di situ ditemukan ada mahkota emas, ditemukan berlian, itu harus diamankan segera, tapi ada kajiannya. Kira-kira begitu. Ini prosedur inilah yang kemudian mesti kita mengerti bersama bahwa memang ini tidak mudah kemudian tindakan begitu. Kemudian saya pikir dari 2013 itu bagian di rumah-rumah penduduk yang ada di Wameo, di tempat lain itu tercatatkan. Tinggal aksinya ke depan seperti apa, tapi itu tercatatkan semua bahwa ada meriam yang kemudian panjang yang bisa diukur, yang muncul di permukaan tanah, yang terbenam berapa. Karena kita setiap tempat itu harus ada kajiannya dulu. Kenapa ada meriam di Pasar Wameo? Mesti harus ada riset sejarahnya, betapa pentingnya pinggir pantai itu. Yeah. Kan tidak mungkin meriam itu ada di situ. Tidak mungkin orang cek angkat bawa kemana-mana, kan tidak mungkin seperti itu. Tapi keberadaan di situ mengindikasikan kesejarahan tempatnya. Karena begini, kalau kita bikin deskripsi kecagar budayaannya ada dua hal. Satu, deskripsi kesejarahan. Dua, deskripsi arkeologisnya. Dan itu harus dipertanggungjawabkan. Tim merumuskan itu harus dengan pertanggungjawaban. Karena itu kita pertanggungjawabkan sampai nanti. Jadi harus diriset mendalam dulu. Jika risetnya belum selesai, kaidahnya kita biarkan seperti itu. Dibiarkan saja begitu. Ya, kaidahnya begitu. Tidak bisa dulu diangkat. Meskipun itu sudah hancur. Kalau dia hancur lain persoalan. Kalau ada kekhawatiran, tapi harus dilakukan kajiannya dulu. Ya, mungkin karena kan banyak kita punya kan, ya banyak kita punya. Sementara yang diurus itu tidak cuma meriam. Benteng Keraton jadi warisan budaya tangible, kebendaan yang ditetapkan oleh SK Menteri tahun 2021. Itu kita butuh perjuangan yang panjang sekali, perjuangannya bertahun-tahun, hampir 10 tahun perjuangan itu, dan itu kajiannya panjang. Jadi tim itu sebenarnya harus menghabiskan waktunya untuk kemudian memberikan pengusulan, memberikan deskripsi dan lain sebagainya. Kita kirim, ada tim juga pusat yang akan. Jadi waktu kita memang banyak kita gunakan untuk kepentingan itu. Jadi ada prioritas. Jadi kira-kira begitu. Oh ya, oke. Nanti sebentar ada waktunya lagi. Bang Yusri, ya, ini sudah dua pandangan ini. Dua pandangan pada akhirnya ini punya pemikiran yang sama, tetapi saya lihat alirannya agak beda. Ya pertama, secepatnya selamatkan ini supaya tidak semakin rusak. Yang kedua ini biarkan saja. Nanti ini ada tim khusus yang melakukan penelitian untuk melakukan kajian. Pandangannya Bang Yusri gimana ini, Pak? Cek, baik. Terima kasih moderator. Jadi memang begini, diskusi itu diniscayakan berbeda. Kalau tidak berbeda, ya untuk apa kita berdiskusi? Selesai barang itu. Jadi memang pojok-pojok begini itu harus dari dua sudut memandang yang berbeda. Tapi objek yang dipandang harus sama. Semakin berbeda itu semakin menarik. Nah, saya akan berada barangkali di tengah dari Pak Dandim dan Imran. Bagaimana melihat apa yang menjadi perbincangan yang ramai sekali soal meriam ini? Barangkali saya justru harus lebih dahulu berterima kasih kepada TNI
Karena yang dilakukan oleh teman-teman TNI kemudian membuka tidak hanya wawasan, tapi bagaimana ternyata kecintaannya ini orang Buto terhadap tinggalan masa lalu leluhur mereka. Selama ini kita begitu abai terhadap peninggalan-peninggalan itu. Kita tidak terganggu datang di keraton dan melihat orang berkunjung di sana dengan santainya duduk di atas meriam, lompat-lompat di situ. Tidak beda dengan seperti yang dilakukan teman-teman TNI mengangkat meriam-meriam itu yang dalam pengertian mereka itu adalah untuk diamankan. Kita melakukan pengabaian terhadap peninggalan leluhur masa lalu kita jauh tidak baru hari ini. Tapi pertanyaannya mengapa baru hari ini kita marah gitu? Iya. Kemana kita selama ini yang di depan mata kita benteng keraton Kesultanan Buton sebagai cagar budaya benda tadi itu justru di sana pakai orang berpacaran di situ, mesum di samping makam-makam sultan-sultan kita. Jadi prosedur riset yang harusnya dilakukan untuk setiap tahapan, misalnya pemindahan atau apa, menjadi semacam langkah yang menurut saya juga tidak lagi tepat. Jadi saya terima kasih saya kepada teman-teman tentara karena saya bisa melihat dengan itu, orang Buton marah. Tapi ini juga tidak bisa lepas dari momen-momen yang terjadi saat-saat ini. Kita lihat bagaimana sentimen etnis sekarang sedang mengemuka. Saudara-saudara kita kembali menolak pembangunan patung Opotayiko, patung pahlawan nasional. Lalu tiba-tiba terdengar tentara mengangkut meriam-meriam peninggalan Kesultanan Buton untuk dibawa ke Kendari. Orang yang dasarnya sudah ada kemarahan itu tersulut dengan cepat, komandan. Ini sudah ada dasar yang kemudian menjadi pemantik dari mengapa kejadian ini begitu mendapatkan anggapan dari banyak orang dan lalu kemudian menjadi ramai dibincangkan. Padahal biasa saja sebenarnya. Ya, biasa saja. Saya setuju tadi yang disampaikan Imran bahwa memang masjid-masjid tua di Buton itu ditandakan oleh adanya meriam, komandan. Jadi memang bukan pada tempatnya, sudah tempatnya di situ. Iya, Sudah tempat. Iya, jadi masjid-masjid yang ada meriamnya itu tanda bahwa memang itu masjid tua di Buton yang menjadi barangkali Imran itu masjid Kalimbo, tempat perangkat masjid semacam kira-kira belajarlah sebelum naik ke masjid besar itu di keraton itu. Jadi tandanya itu adalah meriam itu. Ini mohon izin komandan, bukan juga tempatnya salah, ya memang sudah di situ tempat itu. Itu punya tanda, itu identitas. Jadi identitas kultural kita ada di situ. Hanya barangkali kemudian perhatian kita menjadi kurang, karena anak-anak kadang-kadang di situ main-main. Padahal di tempat-tempat yang lain, ya, di benteng-benteng di Fredegorg, di Victoria, di Ambon itu akses dari cagar budaya seperti itu dibatasi setiap orang. Jangankan berdiri di atasnya, mendekat saja sudah dilarang. Kita di Buton ini, di benteng keraton itu, kita kadang-kadang duduk di moncongnya, foto apa semua, bahkan di
ada praktik vandalisme, dicoret-coret itu justru sesuatu yang jauh lebih merusak daripada langkah yang dilakukan teman-teman tentara untuk mengangkuti benda-benda cagar itu yang barangkali oleh mereka dianggap mau dirawat. Iya, saya percaya bahwa teman-teman TNI juga melakukan itu tidak tanpa izin. Ini institusi, bergerak institusi. Saya tidak mungkin tanpa ada izin lalu tiba-tiba turun bergerak bawa mobil pengangkut alat berat itu untuk mengangkut itu. Saya malah dengar juga sudah minta izin dari tokoh masyarakat, tokoh adat, yang kemudian kita tidak melihat tanggung jawab masing-masing melepas tangan ketika ini sudah menjadi ramai dibincangkan. Ini juga masalah kita di Buton. Jadi menurut saya ini masalah yang menjadi kesempatan bagi kita orang Buton untuk juga mawas diri, kira-kira begitu. Bahwa masalahnya, letak masalahnya juga tidak jauh-jauh dari persoalan kita di Buton. Kita orang Buton ini kan begitu ramai, muncul lagi, jadi ramai di barang itu. Selama ini tidak kita lihat berurusan dengan budaya, lalu tiba-tiba ada kejadian seperti ini, dia nih yang paling besar suaranya. Iya. Padahal selama ini di mana? Selama ini di mana? Nah, itu pertanyaan. Ya, ini ramai sekali di media sosial. Saya ikuti, saya memantau. Saya juga tidak komentar, tapi menurut saya itu bagus. Menurut saya bagus. Jadi teman-teman TNI berhasil memancing dan memantik kita semua. Wah, baguslah. Orang Buton masih cinta cagar budaya peninggalan leluhur mereka. Kira-kira itu. Iya, ini Bang Yusri kan selalu keliling nih di daerah-daerah daerah Kepulauan Buton, di mana di situ banyak peninggalan-peninggalan sejarah yang kadang-kala seringkali itu ada laporan masyarakat bahwa ada kehilangan benda bersejarah. Ada yang bilang ditimbang lah, ada yang bilang dijual lah untuk kepentingan komersil ya. Hanya karena tidak dirawat tadi gitu, tidak dijaga. Apakah pandangannya Pak Yusri terkait dengan apa yang dilakukan oleh pihak TNI ini seperti itu juga, dalam artian mengamankan jangan sampai ada pihak yang mencuri atau katakanlah yang merusak dan tidak merawat gitu? Saya kira begini, karena ini yang bergerak adalah institusi, maka prosedur pasti teman-teman TNI melalui itu ada surat, ada izin, atau bahkan ada konsultasi dengan tokoh masyarakat. Saya yakin itu sudah dilalui. Yang menarik begini, kita di Buton, pusaka banyak sekali. Ya. Sebanyak juga penelantarannya begitu. Kalau meriam ini kan barangkali untuk ditimbang terlalu berat, dipikul dibawa ke tukang kilo itu tidak sanggup orang. Iya. Sangat mustahil. Tapi yang mengkhawatirkan, saya baru membeli keris kemarin, pusaka Kesultanan Buton. Tujuan saya untuk menyelamatkannya. Ada pisau yang hanya dipakai oleh kaum ya, sultan, sepati pejabat elit lah kira-kira begitu. Saya ditawari oleh orang Jawa. Saya tergerak membeli, bukan menginginkan itu, tapi untuk menyelamatkan pusaka orang Buton ini tidak berada di tangan yang oleh orang bukan orang Buton. Iya. Dan banyak sekali hal-hal yang seperti itu. Ada banyak pusaka-pusaka kita dijual sangat murah, hal nilainya sangat tinggi. Masalah kita juga. Ada satu meriam di kampung saya di Lakudo sana itu, dipikul dari benteng Lakudo itu, dibawa ke kampung, dijadikan tempat palu-palunya besi di bengkel itu.
Padahal peninggalan sejarah itu. Peninggalan. Saya baru tahu kemarin. Yang kecil, Pak. Biasanya untuk atau lakinya. Iya. Saya baru tahu sekarang ketika ini heboh ini meriam ini. Lalu disebutlah, oh itu ada meriam 2 dari benteng Lakudo di bawah dipikul, siapa yang pikul itu beratnya barang itu disimpan di depan bengkel untuk tempat cuntul-cuntul ban itu. Iya, waduh. Jadi saya setelah dari sini barangkali besok akan ke sana untuk melakukan langkah seperti yang teman-teman tentara lakukan itu, pengamanan. Ya, saya mau kembalikan itu ke asalnya begitu, barang itu. Oke. Iya, ya nanti saya kasih kesempatan, Pak. Ini kayaknya tidak sabar. Iya, nanti pertanyaan. Iya, saya buat dulu pertanyaan ya. Saya buat dulu pertanyaan. Ini karena ada beberapa tadi yang sudah digambarkan oleh Bang Yusri, ya. Kemudian Pak Mayor juga tadi sudah ada gambaran, ya terkait kekhawatiran itu, Pak, gitu ya. Inilah yang harus menjadi tugas, gitu. Nah, bukan hanya tugas bersama, tetapi kan ada lembaga khusus yang harus menjaga, gitu ya. Ya kalau bisa dijelaskan, Pak Imran. Gitu. Jadi begini, saya ingin garis bawah hitam begini. Pertama, cagar budaya itu diatur undang-undang. Jadi ada lembaga yang punya kewenangan. Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 itu, kewenangan itu diberikan kepada pemerintah daerah. Cagar budaya itu. Ya, pemerintah daerah di bawah kontrol Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPK sekarang namanya, Balai Pelestarian Kebudayaan. Itu yang diperintahkan oleh undang-undang. Jadi kita harus melihat kewenangannya ada di mana. Kalau ada yang prihatin, oke, kita prihatin sama-sama, tapi kewenangannya ada di mana. Saya garis bawahi tadi Bang Yusri, Wali Kota Bau-Bau tadi pagi menyampaikan tidak pernah mengeluarkan izin. Baru dicatat itu, tidak ada izin. Apapun ada koordinasi lisan kepada pejabat tertentu, itu tidak resmi. Undang-undang menyampaikan bahwa pemindahan cagar budaya harus dengan izin wali kota. Yeah. Nah, ini mungkin kita kurang sabaran kita kurang sabaran untuk kemudian kita coba bicarakan ini baik-baik. Itu yang kemudian yang paling penting sekali. Yang jadi soal, coba kita lihat kasusnya yang diambil itu di Masjid Kadolongompo. Ya, di Dua Meriam ya, betul ya. Itu tidak tercecer itu, tidak tercecer. Ya. Tidak tercecer itu, tidak tercecer. Ya, lanjut. Memang dia disimpan agak di luar karena ada perbaikan masjid, ada renovasi. Apakah pernah dibicarakan dengan tokoh-tokoh itu? Pak Haji Lodetariu, saya lihat ada videonya tadi malam itu menyampaikan, jangan diambil dulu. Kalau kita coba sabar sedikit, kita diskusi, kita mau rawat gimana cara rawatnya, saya pikir akan selesai bagus, kan begitu. Ini sebenarnya yang mesti harus kita bicarakan. Saya kira kita punya semangat yang sama. Tapi kalau kita bicarakan, makanya Pak Haji Lodetariu kemarin tadi malam itu menyampaikan kembalikan di tempatnya, karena memang tempatnya di situ dan memang tidak tercecer. Beda halnya mungkin didapat di kolong rumah warga di mana lain soal. Tapi yang diambil di situ, sehingga saya rasa kalau semangat kita semua, semangat dari teman-teman TNI juga, kita mau rawat ya, kita sama-sama punya semangat itu tanggung jawab bersama sebenarnya sebagai warga negara. Karena begini, dalam undang-undang cagar budaya itu seorang bisa memiliki cagar budaya kalau dia diwaris secara turun-temurun. Saya punya meriam warisan nenek moyang saya yang saya simpan secara turun-temurun. Saya melaporkannya, dicatatkan sebagai cagar budaya, dan saya punya kewajiban melakukan perawatannya. Boleh, kalau tidak mampu dirawat dikembalikan ke pemerintah. Boleh begitu. Ini pertanyaan nih, Pak. Ini kan kita punya lembaga kesultanan ini, Pak. Lembaga kesultanan. Di mana posisi lembaga kesultanan dalam upaya merawat cagar-cagar budaya ini? Apakah memang sentralnya ke wali kota atau ini seharusnya ke lembaga budaya gitu, Pak? Undang-undang memerintahkan kepala daerah.
kepala daerah. Ya. Sekarang kalau Bapak mau tanya lembaga kesultanan, saya mau tanya lembaga kesultanan yang mana? Lembaga kesultanan setelah Sultan Falih mangkat tahun 1960 dan dinyatakan kesultanan Buton itu berakhir, atau lembaga kesultanan Babia, Rau atau Malige? Ini jadi polemik lagi. Ya, tidak boleh dipolemikkan karena tidak punya tanggung jawab untuk itu. Oh iya. Itu adalah lembaga yang dibuat kisaran tahun 2011. Statusnya adalah lembaga kemasyarakatan. Itu yang harus diberi catatan seperti itu. Jadi saya pikir kita harus melihatnya clear. Intinya kita punya semangat yang sama. Kita punya semangat yang sama. Pemerintah juga punya keterbatasan. Kita juga kan tidak bisa tuding kamu seperti ini dan sebagainya. Kita tidak tahu penganggarannya terbatas dan lain sebagainya. Kemudian tenaganya terbatas, karena itu butuh kajian-kajian yang panjang tentunya. Kalau di masjid tertentu itu memang ada perawatannya, seperti di Masjid Wameo itu memang betul-betul dirawat, gitu. Terpasang dengan bagus. Terpasang itu betul, tapi kalau tercecer di tanah. Kemudian memang posisinya memang dia berada di situ. Ini kan penjelasan kita kan saya tidak berada di lapangan. Penjelasan perangkat masjidnya memang mereka masih melakukan renovasi, ya, melakukan renovasi. Dan memang kondisinya di situ. Kalau kondisinya di situ ya tetap kita pasang di situ. Nah, tinggal kita bicarakan gimana perawatannya. Kira-kira itu yang harus perlu kita bicarakan dengan hati yang tenang bahwa ini adalah tanggung jawab bersama kita. Untuk saling menyalahkan saya kira bukan saatnya saling menyalahkan, tapi ini kita jadikan sebagai sebuah momentum untuk banyak perbaikan ke depan. Itu Oke, luar biasa. Ini kan posisinya meriam ini Pak sudah dikembalikan Pak di posisi. Gimana pernyataan dari ini? Apakah ini ada sebuah kehilafan atau ini adalah sebuah tindakan heroik untuk katakanlah bagaimana mengamankan karena ada perbaikan masjid, ya, jadi dari TNI terbuka untuk memindahkan itu. Gimana ini Pak ceritanya sampai dipindahkan kembali lagi itu? Ya, oke. Kalau mau dibilang heroik ya mungkin heroik. Kalau mau dibilang juga apa tadi? Hilaf. Ya, hilaf. Ya kalau kita mau hilaf ya berarti kita tidak melalui prosedur. Itu hilaf. Kita datang, angkat langsung selesai. Ya kan? Tapi paling berat tadi selalu yang disampaikan adalah undang-undang ya, undang-undang, kemudian apalagi tadi bahwa tidak tercecer. Di masjid itu tidak terpasang. Dan tadi kan dari awal saya sudah ceritakan bahwa kita bertindak, pemerintah daerah turun semua sampai tingkat RT RW, bahkan masyarakat menyaksikan. Yang kita data dan kita ambil itu yang memang tercecer dan tidak pada tempatnya. Kalau digeletak di tanah begini apapun terpasang itu. Disampaikan nggak? Oh di masjid di Tarafus itu di Wameo itu terpasang. Jangan, itu kan sudah betul-betul dipertanggungjawabkan. Makanya saya bilang tadi dari awal bahwa tindakan ini seperti yang disampaikan oleh Bang Yusri tadi, bahwa dengan kejadian inilah muncul semua jiwa ingin memiliki atau ingin rasa bertanggung jawab kemana selama ini. Dan saya tunjukkan foto-fotonya. Dan tadi saya awal juga sudah saya sampaikan bahwa wali kota boleh memberikan statement seperti itu, tapi karena yang beliau masih di Jakarta. Dengan surat itu karena lama kita daripada semangat ini hilang, dan kita datang ke Sekda untuk memberikan legalitas itu. Sekda komunikasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabit Kebudayaan turun, tunjukkan Pak di sini tempat-tempat yang belum memang di tempat pada tempatnya yang baik. Seperti itu. Ya wajar kita amankan, dan bukan hanya di masjid. Bapak kalau hanya bilang di masjid salah. Kemarin di rumah masyarakat saya ambil karena kasihan dijadikan tempat sampah. Saya ambil
Dan akhirnya kita kembalikan, ambil saja itu. Selama ini pemerintah atau pemerhati budaya kemana? Misalnya Bang Imran kalau dia perlu selama ini, kan begitu. Jadi tidak usah kita terlalu banyak mempermasalahkan undang-undang lah apa semua. Kita sudah lalui itu semua. Beda halnya kalau kita seperti yang Duran tadi hilaf itu karena saya ambil tanpa izin atau tanpa dengan orang banyak, masyarakat ataupun para pejabat yang hadir langsung angkut itu hilang karena saya sudah ketangkap. Saya hilaf. Nah, kalau dibilang heroik karena supaya menggugah semangat putra bangsa dan daerah ini kemana selama ini, dan mari kita sama-sama. Kemarin juga kita sudah klarifikasi dengan para pejabat kesultanan. Kalau Bapak mau, ayo kita sama-sama turun ambil dan kita kumpulkan semua di Kodim, baru kita bersihkan dulu. Kemudian kalau Anda butuh, misalnya dari kesultanan mau dipasang katanya rencana di rujabnya Sultan, nanti di patungnya Oputaiko 2 sehingga mereka masih butuh 4. Ayo banyak ini. Babinsaku sudah melaporkan di laut ada, kan saya tunjukkan gambarnya, di hutan ada, di tempat sampah ada, Bang Imran ya. Jadi jangan Niko terlalu berbicara aturan segala macam. Ini harus saatnya kita action. Terlalu lama kalau mau nunggu prosedur penelitian segala macam. Jadi begitu. Ya, kalau bentar ya. Bicara normatif oke, tapi kelamaan. Ini Pak, ya. Dari situ yang harus kita pahami bahwa potensi menggugah semangat orang daerah ini dengan heroiknya tadi yang dibilang oleh moderator, benar heroik, karena kalau tanpa seperti itu tidak akan pernah bangun dari tidur menyelamatkan ini barang-barang ini. Sehingga kami sepakat kemarin dengan wawancara Pak Kapita Laut dengan Lakina apa kemarin itu datang, Pak, kami berterima kasih dengan tindakan Kodim yang memang mau mengamankan dan merawat sehingga pada saatnya kita butuhkan bisa kita ambil itu. Dan akhirnya kalau memang ribut seperti ini kata Pak Dhani, kembalikan. Ngapain kita mau pusing dengan itu? Nggak ada urusan komunitas. Tapi kalau kita berbicara undang-undang juga tentang kepemilikan benda senjata, itu milik TNI. Hanya TNI yang bisa punya wewenang itu. Kan seperti itu. Undang-undang nomor 52 tahun 50. Kan orang yang membawa sajam, alat, senjata yang tidak menjadi miliknya kena undang-undang, ancamannya 12 tahun. Kan itu. Jadi nggak usah kita berkelit dalam undang-undang. Prosedural secara prosedural kita udah lakukan. Memang pernyataan Pak Wali menyatakan, saya sudah baca itu, bahwa tidak pernah memberikan izin itu. Tapi sudah kita, karena beliau masih di Jakarta, sehingga kita koordinasi dengan semangatnya kita ini, koordinasi dengan wali kota, Pak Sekda tunjuk semua pihak yang terkait pendidikan dan sampai tingkat RT. Saya panggil. Kapan kita mau menyelamatkan kalau tidak sekarang? Kalau hilang lagi semangat ya sudahlah, kita masa bodoh saja. Nah inilah kami dari TNI hadir untuk itu. Sehingga kalau memang ribut dimensi karena ketakutan semua dan bahkan ini menjadi potensi untuk menyerang TNI misalnya dengan gaya itu, ya sudah jangan kita lakukan. Makanya bangsa ini sudah kayak ini sekarang ibaratnya kembali kayak anak kecil. Kenapa? Begitu ada masalah sedikit, media sosial dan bertengkar yang tidak tahu apa masalahnya pun berbicara. Seperti yang saat ini, ya kan? Semuanya jadi pakar sejarah. Semua jadi pakar sejarah, semua peduli segala macam dan semangat. Selama ini tidur, kan itu. Jadi saya tidak akan berbicara banyak daripada saya keliru. Mau lebih baik kita catat bahwa semangat ini silakan selanjutnya tertibkan sendiri deh barang-barangnya itu. Dan saya tunjukkan gambar sekarang. Siap. Jadi saya tunjukkan dulu gambarnya. Iya, ditunjukkan dulu ya. Mungkin kamera bisa close up tidak ya? Di zoom.
Iya. Dapat close up, didekatkan saja. Ini yang foto mana Pak? Di laut tadi? Baik yang semuanya. Semuanya. Ya, nanti itu mungkin akan menjadi rekomendasi saja. Rekomendasi, kalaupun belum teridentifikasi untuk ditempel. Ini yang kemarin di Bameo. Bisa. Ini sudah Oh iya. Bisa dilihat kameramen. Nah, ini yang di laut. Ya. Ini yang di laut. Siapa yang peduli ini? Kira-kira siapa yang peduli ini? Selama ini sudah ratusan tahun. Dari tahun berapa ini? Ini dari tahun berapa tenggelam di laut begini? Sampai saat ini tidak ada yang peduli. Dan kemudian kalau mau berbicara undang-undang memindahkan ini pakai penelitian, terlalu lama. Penelitian apa yang mau kita lakukan? Begitu Bang Imran. Oke? Begini. Iya. Nah, ada lagi yang di sampah. Saya tunjukkan yang di sampah. Ini di hutan. Siapa yang peduli ini? Di hutan. Nah, saya tunjukkan lagi yang di sampah. Ini yang di got. Di sekitar masyarakat. Siapa yang peduli ini? Kemudian ini yang di sampah, ini dijadikan tempat sampah ini. Dijadikan tempat sampah. Kira-kira gimana perlu dilihat kita selama ini? Ratusan tahun Buton ini sejarahnya dari tahun 1300. Jadi ada bukti real Pak. Bukti real. Iya. Kami bertindak. Iya. Nah, kemudian ini ada di hutan berapa terpelus 3 terbengkalai. Nah, kemana kita selama ini? Kalau kita tidak mau bergerak. Jadi saya bertindak atas bukti. Jangan sampai terlalu banyak aturan kemudian kecuali betul kita mau curi hilaf tadi. Nah, itu lain persoalan Bang Imran. Tapi kalau kita mau ngamankan kemudian kita laporkan dan sudah ada prosedur, kenapa terlalu ribut kan? Saya kira itu. Iya. Mungkin Bang Imran ini sudah kapan ini mau berbicara? Silakan Bang Imran. Jadi begini, kan kalau kita punya satu tujuan kita beda pandangan tidak apa-apa ya? Ya. Tidak apa-apa. Oke. Jadi memang apa yang saya katakan tadi itu sudah begitu prosedur peraturan perundang-undangannya. Dan kalau kita satu pemikiran tentu coba kita ikut prosedur itu. Saya pikir tidak ada soal itu. Ini kan hanya karena teman-teman TNI ini punya semangat yang luar biasa. Tentu kita apresiasi semangat itu. Kalau Pak Mayor tanya di mana selama ini, ya selama ini kami memberi masukan kepada banyak pihak. Ya kan tidak mungkin saya secara pribadi mau melakukan, beda dengan Bapak punya institusi kan, kami sebagai dosen seorang peneliti tentu menulis jurnal, menulis artikel, menulis tulisan, membuat tulisan, kemudian menyampaikan kepada pihak-pihak tertentu termasuk teman-teman TNI kan seperti itu. Artinya begini, saya rasa prosedur dan mekanisme itu tidak bisa juga kita abaikan. Jadi kita bicarakan baik-baik kan. Pak Wali kalau datang 2 hari lah begitu ya, masih bisa lah kita bicara. Ketika tim cagar budaya itu dipanggil, kita bicarakan seperti apa. Kalau mau dirawat, mau diteliti, tempatnya masih bisa di situ kok, kita buatkan tempat kira-kira seperti itu. Iya. Tapi saya rasa bahwa kita punya semangat yang sama. Oke, data-data dari teman-teman TNI itu memperkaya. Ya. Bagus sekali nanti kalau kita duduk bersama ya, bagus sekali kita duduk bersama. Ini kan sesuatu yang menggugah kita semua. Kemudian ketika ada netizen yang bicara begini, ya itu kenyataan yang harus kita hadapi saat ini. Orang, di mana kamu dulu? Ya sekarang dia ada di sini dan peduli. Kita beri apresiasi kepeduliannya sekarang. Luar biasa. Jangan kita tanya dia, kamu di mana dulu? Sekarang saya ada di sini, saya peduli dengan itu. Supaya semangat mereka juga tetap kita bangkitkan muncul. Saya pikir kita punya semangat yang sama ini, cuman mungkin momentum ini yang bisa mempersatukan pemikiran ini. Ya. Saya rasa kita perlu lagi kita dulu dan Pak Mayor kita cerita banyak hal ke depan. Apa? Untuk itu bisa kembali kan tanggung jawab budaya itu adalah tanggung jawab anak bangsa. Pemerintah itu hanya sebuah institusi. Ada dalam undang-undang. Anak bangsa kita ini semua punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab bersama semuanya. Punya tanggung jawab bersama. Ya. Punya tanggung jawab bersama. Coba Bapak bayangkan, saya kasih pandangan ya.
di saat Garuda itu mau dibangun dengan tembok, ya kalau Pak Mayor tanya di mana kita, saya ada di situ dari pertama direncanakan sampai Garuda itu selesai. Saya kawal, saya hadir di rapat-rapatnya kementerian. Kami harus berhadapan dengan teman-teman di provinsi untuk memberikan penjelasan, dan itu rumit sekali. Jadi kalau ditanya perabudayaan itu ada di mana, para begitu ada di mana, banyak yang dikerjakan, bukan hanya meriam yang diurus gitu loh. Oke. Ya, saya kira tadi sudah clear ya. Saya minta pandangannya dari Bang Yusri. Saya terbayang begini, ada anak kecil yang gelandangan jalan di tengah jalan gitu. Seakan-akan tidak ada orang tuanya gitu. Kemudian saya mengambil anak itu, saya kasih makan di rumah. Pada saat saya kasih makan di rumah, ada yang foto saya bahwa saya ambil anaknya orang gitu. Padahal hanya saya kasih makan orang, viral itu. Hanya karena gerakan moral saya mau ingin selamatkan ini anak, jangan sampai gelandangan ini. Jangan sampai banyak yang curi dia. Kurang lebih mungkin seperti itu narasi deskripsinya, Bang Yusri. Bang Yusri, apa yang ditangkap dari dua penjelasan tadi? Ya, silakan. Ya, jadi yang kita bisa menangkapnya soal undang-undang, ya, dari kedua teman-teman ini kan selalu berujungnya di undang-undang itu, pertama undang-undang cagar budaya. Itu dan itu bagus, tapi apakah juga bagus dalam implementasi? Ternyata tidak. Meriam ini, benteng itu kan masuk dalam cagar budaya. Tapi apakah mereka diperlakukan juga sebagai bagian dari cagar budaya itu? Kan tidak. Harusnya ada zonasi yang setiap orang tidak boleh sebebas-bebasnya datang ke situ. Jadi ini setelah ditetapkan oleh undang-undang cagar budaya, begitu saja dilepas. Benteng keraton dan seluruh yang ada di dalamnya itu tidak lagi mencirikan genuin, keaslian dari bangunan yang menjadikan dia sebagai cagar budaya itu. Sudah lebih banyak yang berdinding beton daripada yang lain. Ini juga menjadi menyelisihi cagar budaya. Ada banyak situs-situs yang kita abaikan, padahal itu cagar budaya. Lalu ketika kita mengupayakan penyelamatan, kita disuruh nabrak undang-undang cagar budaya. Jadi ini hal-hal yang harus betul-betul dengan jernih kita pikirkan. Jangan sampai seperti anak yang terlantar tadi. Saya kasihan melihat dia tidak makan berhari-hari, lalu saya memberi makan, orang-orang melihat tanpa tahu bagaimana orang ini saya bawa, dianggaplah saya ada niat jahat di situ. Ini sesuatu yang sangat kaprah, dan barangkali seperti yang hari-hari ini terjadi di kita. Saya kira soal meriam ini hanya salah paham saja menurut saya. Teman-teman tentara barangkali dalam tanda petik ingin melakukan penyelamatan, tidak datang, angkut, dibawa, kan begitu. Ada komunikasi, sekalipun Pak Wali tidak sedang berada di bau-bau, tetapi ada yang menjadi semacam wakil. Ada Pak Sekda yang tadi disampaikan Pak Chandramun ini, ada komunikasi dengan beliau. Bahkan ada pejabat dinas pendidikan yang datang menemani, menunjukkan di sini, di situ, ya kan? Jadi lokasi-lokasi cagar budaya yang terlantar itu ditunjukkan oleh pemangku kepentingan, yang itu menunjukkan bahwa ini berlangsung secara prosedural. Ada komunikasi,
ada izin, ya, barangkali disampaikan sekalipun tidak turun. Kira begitu, Komandan. Ya, oke, langsung saja. Karena ini kan edukasi buat kita, bukan hanya di dalam sini, tetapi juga para netizen juga yang sudah terlanjur mengkonsumsi berita-berita yang kadang-kala masih miring, Pak. Ya, silakan, Pak. Jadi saya ingin jawab anak kecil tadi. Ya, siap. Jika bapak membawa anak kecil itu bermalam-malam di rumahnya, yang tidak berupaya menghubungi pihak tertentu bahwa kalau ada yang kehilangan anak, ada anak dengan ciri sekian di rumah saya, bapak simpan 1 minggu, pasti bapak dituduh. Jadi apa poinnya di sana? Poinnya ada prosedur yang harus kita taati. Ada hal yang kita coba bangun komunikasi yang baik. Ya. Nah, jadi begini, persoalan tadi kemudian ya niatan baik itu kita amini, masa kita tidak aminkan itu? Tapi ini kan antar instansi. Surat tertulis itu penting loh Pak, penting sekali. Seandainya kalau saya sih mungkin karena semangat yang luar biasa, seandainya kita sabar dikit, saya itu kan tidak ada di lokasi, tapi saya disampaikan beberapa teman-teman bahkan wartawan mengkomunikasi saya, tapi saya kan tidak akan terpancing dengan pertanyaan-pertanyaan. Enggak, saya tidak seperti itu. Saya hanya menyampaikan kalau dilihat dari ini semua nggak ada surat yang belum ada surat balasan, itu sepertinya prosedurnya tidak seperti itu. Tapi sudahlah, kita sebenarnya ingin mengambil hikmah dari pekerjaan untuk kita sama-sama melihat bahwa ini tanggung jawab bersama kita, dan ke depan ini harus kita bicara lebih baik. Ke depan bukan hanya mungkin TNI, misalnya lembaga kesultanan itu ada masalah di sana, ya kita turun sama-sama. Tapi lembaga kesultanan tidak boleh langsung ngangkut, misalkan ya, kita tidak boleh langsung ngangkut ke satu tempat dengan alasan ini warisan kesultanan, kami ini perangkat kesultanan loh. Itu kalau kami butuh kami ambil, tidak boleh gitu. Ada kewenangan yang melekat. Walaupun mungkin itu orang menganggap bahwa ini prosedur ini bisa memperlambat, ya bisa saja seperti itu, biasanya seperti itu. Tapi kan kalau sabar-sabar pikir gitu, saya pikir kita duduk bersama. Kalau Dinas Pendidikan kemudian undang saya juga waktu itu kita bicara, oh ini untuk penyelamatan, oke, kita kerjakan sama-sama loh. Tidak ada soal kan. Pemerintah juga pasti bahagia banget kalau ada yang kemudian membantu karena ini tanggung jawab bersama. Saya pikir itu poinnya yang harus kita pikirkan. Polemik ini sebenarnya harus berakhir, dan tindakan yang diambil oleh teman-teman TNI kemudian membawanya di sana mengakhiri polemik itu saya pikir cukup membuat ini tenang, karena memang kita akui semangat itu luar biasa. Yang jelas semangat kita semua, kita punya semangat bahwa kita ingin cagar budayanya kita ini baik gitu. Ada kelemahan-kelemahan di pemerintah, iya pastilah. Tidak hanya di bawah, banyak di tempat lain. Bahkan di negara-negara maju pun ada kekurangan-kekurangannya. Ya, sehingga momentum ini sebenarnya momentum yang baik sekali untuk kemudian kita duduk berdiskusi, membicarakan banyak hal di luar kita bicara meriam ya. Pak Mayor, di luar kita bicara meriam, kita harus bicara yang lain lagi nanti. Siap. Bagaimana tentang misalkan kompilasi bagaimana sebuah riset, misalnya teman-teman TNI bisa memberikan masukan tentang bagaimana riset pertahanan masa lalu kita. Itu penting, combine dengan riset pertahanan saat ini. Itu penting untuk kita diskusikan, sehingga peneliti itu dapat masukan juga dari praktisinya, orang yang betul-betul bergelut di bidang itu. Ya, itu penting. Jadi saya rasa diskusi-diskusi seperti ini harus terus dilakukan. Siap. Dan kalau memang betul seperti ada masalah seperti ini di masyarakat kita, ya segera kemudian diundang. Ya, ada Pak Mayor sekarang bisa menyampaikan, oh begini tujuannya, walaupun dengan saya berbeda cara pandang, oke, tidak apa-apa, kita berbeda cara pandang. Masalah toh kita sudah bisa selesaikan. Ya, terus kemudian tujuan kita sama. Gitu. Oke, terima kasih. Beri aplaus buat
Demikian narasumber pada malam hari ini. Ini ada yang mau tanya tidak? Ada yang masih bisa? Ada yang mau tanya? Oh ya, saya kasih kesempatan Bang. Ya, oke. 2 orang penanya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini tadi ada dari penjelasan mungkin dari Pak Mayor mengenai tentang meriam yang berceceran. Di sini mungkin dari tadi juga sempat kita foto-foto juga di belakang katanya ada ahli sejarawan. Di sini yang ingin saya tanyakan, sejarah apa yang melatar belakangi sehingga meriam-meriam itu bisa berceceran di hutan sana dan berceceran di laut-laut tadi yang secara Pak Mayor tunjukkan tadi buktinya. Saya kembalikan. Nilai A ya. Ya, satu orang lagi ya, supaya satu kali dijawab ini ya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya ingin mempertanyakan banyak hal, tapi karena waktunya sedikit, jadi ada beberapa poin-poin penting saja yang saya ingin tanyakan. Tadi sudah dijelaskan secara secara prosedur aturannya tentang pengangkutan, terus sudah dijelaskan juga mengenai pembiaran terhadap meriam-meriam itu. Nah, tadi saya juga mendengar bahwa kenapa aparat TNI mengevakuasi atau mengamankan meriam-meriam itu karena tercecer begitu saja. Nah, memang saya juga sepakat kalau memang niatnya TNI itu untuk menyelamatkan situs warisan budaya kita, termasuk meriam. Tetapi saya ingin bertanya tentang meriam-meriam yang tercecer itu, kenapa sampai saat ini itu banyak meriam yang tercecer dan dibiarkan begitu saja. Bahkan tadi sudah ditunjukkan, bahkan Pak Ministri juga sempat sampaikan di Lakudo sana, sampai dijadikan tempat di bengkel itu. Nah itu kan sama saja kita menurunkan wibawa situs meriam tadi. Ada juga sempat dijelaskan Bang Imran tentang renovasi Masjid Kadul Moko sampai kenapa meriam itu tercecer. Nah saya ingin bertanya bahwa kalau memang itu direnovasi dan meriamnya itu dipindahkan dan kemudian nanti dikembalikan, apakah tidak menghilangkan esensi dari keaslian sejarah itu, bahwa tujuan meriam itu sebagai selain sebagai bentuk pertahanan kita, tetapi sebagai simbol situs sejarah. Nah, saya menilai bahwa meriam itu ada di situ sebagai satu entitas dari masjid itu. Artinya masjid itu dia lengkap situs sejarahnya, dia lengkap simbol sejarahnya kalau memang ada meriam itu. Nah, apakah memang ketika dilakukan renovasi itu dan meriam itu dipindahkan dan kemudian dikembalikan, tetapi renovasinya yang saya tanyakan, apakah itu tidak merubah dari esensi keaslian dari situs sejarah itu? Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tiga komandan Pak Brahmin, Pak Ismail, kemudian Pak Imran. Mohon maaf, ya, saya lupa. Jadi judulnya adalah menalar polemik pemindahan meriam. Jadi saya lihat ini dari dua narasumber kita, ditambah dengan Pak Yusril, ini betul-betul sudah masuk akal. Menalar itu kan, menalar kita melihat secara baik sebuah situasi kondisi yang sedang terjadi, makanya itu sebuah polemik. Ya, hanya orang-orang berpolemik ini seperti Pak sampaikan oleh Pak
dan Randi tadi bahwa itu adalah orang-orang yang belum memahami efisiensi yang telah dilakukan oleh TNI itu. Dan juga ada orang-orang mungkin yang tidak terlalu memahami prosedur-prosedur aturan yang seperti disampaikan oleh Pak Imran tadi itu. Sebenarnya tidak ada polemik di antara keduanya seperti disampaikan oleh Pak Yusri tadi. Ya, tidak ada polemik. Ya, maka kalau saya katakan saya di tengah juga ya di tengah. Ya, di tengah. Ya. Yang perlu ditelah oleh kita semua di sini karena ini adalah menahan bahwa ketika nanti Meriam itu pindah, dia pindah ke mana? Ini dia dipindahkan ke mana ini? Jangan sampai seperti disampaikan tadi Pak Yusri tadi bilang bahwa ada yang benar itu kemana itu yang masalah itu Pak Komandannya. Saya mohon maaf ini. Saya yakin tentara konsisten dengan persoalan kebangsaan kita ini dengan jelas dan tegas. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh tentara hari ini kalau menurut saya itu sudah langkah positif bagi saya. Karena saya tidak terlalu masuk di ranah seperti itu ya. Hanya apa yang dilakukan oleh tentara hari ini itu adalah langkah penyelamatan. Karena itu adalah nilai kebudayaan kita menurut saya. Jadi kalau dipindahkan ke mana dan kemudian itu mungkin harus ada perencanaan untuk kembalikan kepada tempatnya lagi karena seperti saya sampaikan Pak Yusri tadi bahwa itu adalah identitas kesejarahan yang tidak boleh tidak boleh bergeser tata nilainya oleh kami yang hari ini ya begitu. Nah kemudian masalah bagaimana tentara yang segera mengambil itu seperti sampaikan Pak Imran tadi itu kalau keburu-buruan mungkin iya, tetapi sebenarnya mereka sudah melihat. Contoh di Kaledupa, saya bicarakan Kaledupa ini Pak, yang merupakan ya di sana Pak Yusri, kalau Pak Yusri pernah itu di benteng itu meriahnya tinggi banyak sekali. Kalau Pak Yusri mungkin sudah tahu itu dipindah-pindahkan oleh masyarakat. Saya tidak tahu bagaimana mereka memikul yang berat begitu. Sehingga kalau dikatakan bahwa ada yang menjual kilo itu mati kita ya kilo itu bukan main beratnya. Pak Yusri lah, saya sendiri nggak lihat itu meriah di Kaledupa itu meriahnya itu. Ya, tulisannya VOC semua itu. Kira-kira itu adalah hasil kerjasama kita dengan Belanda, bukan dalam hal menjajah kita, bukan. Tapi kita dulu itu perangkat perang kita kalau kita hanya parang, tombak, panah. Tapi Goa dan Karnata itu mau menyerang Buton ini kan modern dari nama kita di kerjasama dengan Belanda. Jadi itu memang ada nilai kesejarahan tentang pertahanan Buton Pak Rafil ya. Seperti itu. Jadi ini mungkin nanti dikembalikan. Ya. Kemudian untuk aturan undang-undang saya juga pernah membacanya seperti disampaikan oleh Pak Imran tadi ya, karena saya juga di Bapeda kadang juga situ ikut-ikut untuk dengan beliau ini Pak. Jadi saya belajar juga Pak, memang segala sesuatu itu harus dibicarakan dengan pemerintah dulu benar itu. Ya, tetapi itu kan jangan sampai dia menghambat kita juga Pak Imran. Dan jangan menjadi hambat kita jika ada pihak yang sudah melakukan langkah-langkah itu tinggal dikonsolidasikan dengan baik gitu. Karena langkah yang dilakukan oleh mereka itu adalah langkah penyelamatan ya. Kalau di kecamatan saya kita lupa itu Pak, meriam itu ada meriam yang pendek ya. Ya, saya tidak tahu untuk siapa itu. Untuk siapa? Itu untuk para Latina di sana, karena perlu diketahui bahwa Kaledupa itu kan mata serumbai. Iya. Benteng pertahanan di luar yang menghadapi musuh awal. Jadi orang sejarah harus tahu itu. Jadi Kaledupa itu ada 4. Ya. Jadi di sana itu kadang sudah di rumah penduduk Pak. Makanya saya dulu diskusi di aula di sana dengan jamaah dengan
Koramilnya juga dengan Kapolsek bahwa perlu beda-beda begitu dikumpulkan dan diamankan. Nah, kemudian itu masuk ke kantor Koramil saat itu, Pak. Nah, saya juga sudah bersyukur sudah pindah dari rumah penduduk. Karena kalau di rumah penduduk bisa saja kita lihat nanti apakah dia sudah dikebun atau gimana ya. Nah, maka itu sangat bagus sudah dipindahkan ke kantor Koramil. Ada 2 atau 3 itu yang sudah dipasangkan. Saya lihat itu bagus sudah diamankan. Karena Koramilnya sendiri yang melaporkan di situ. Ya, dulu itu masih Pak Suwardi Koramilnya. Pak Suwardi dulu, Pak. Kalau dulu itu. Oh, ya itu Pak Koramilnya. Lalu kemudian setelah itu ganti dengan Pak Carade kalau saya tidak salah. Itu Koramilnya, Pak. Nah, sehingga mereka itu zaman mereka itu dipindahkan Koramilnya ke Meriam Maris Kecil. Dan itu adalah langkah penyelamatan menurut saya. Nah, saya tidak mempolemika tentang persoalan pemindahan Meriam ini, tapi itu adalah karena saya lihat dari kacamata saya itu adalah satu penyelamatan ya, supaya kita bagus juga sejarah kita tidak hilang. Ya, saya kira itu yang saya bisa sampaikan Pak Moderator. Saya ucapkan selamat berputar. Langsung saja pada intinya saya melihat dari apa yang disampaikan oleh pemateri ini luar biasa semua. Meskipun seperti tadi nyatakan bahwa ada perbedaan pendapat, tetapi satu hal yang harus digarisbawahi bahwa perbedaan itu merupakan hal yang baik, karena dari perbedaan itulah sehingga kemudian melahirkan solusi-solusi ke depan. Gitu. Nah, kalau saya menanggapi tentang persoalan ini pada akhirnya saya sendiri berpendapat dari 2 sisi. Yang sisi pertama, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Imran tadi, bahwa segala sesuatu itu harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada. Tetapi ada satu hal juga yang harus kita garis bawahi, bahwa itu ada yang disebut dengan tindakan diskresi. Nah, itu adalah merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam kondisi darurat. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan juga oleh Pak dan Ramil, bahwa itu adalah merupakan bentuk penyelamatan. Karena dengan bukti-bukti tadi ada banyak itu meriam-meriam yang tersimpan di sampah seperti apa yang kita lihat tadi. Kemudian seperti fakta yang disampaikan oleh Pak Ayusri, bahwa ada meriam yang dipindahkan dari tempatnya dijadikan sebagai alat bengkel. Nah, ini yang kita harus sikapi secara serius. Apakah pemindahan itu setelah ada di bengkel kemudian kita harus melakukan kajian dulu, kita teliti dulu? Kan tidak mungkin. Nah, itulah yang kita harus bilang. Lain halnya kalau misalnya ketika dipindahkan dari tempatnya yang semula kemudian ditempatkan di tempat yang lain, berarti itu harus butuh kajian. Tapi kalau misalnya sudah ada di tempat sampah, ini bahaya juga, ini kita mau kaji dulu kenapa barang ini ada di tempat sampah, repot juga. Nah, saya lebih pastinya begini, makanya saya harus berpandang dari 2 sisi. Ketika memang barang-barang itu sudah berada bukan lagi pada tempatnya, maka harus segera dilakukan penyelamatan. Seperti tadi ada di tempat sampah, harus dilakukan penyelamatan. Kalau misalnya setelah itu dilihat di tempat sampah, tetapi telah ditelusur, oh ini barang harusnya di keraton, harus dipindahkan di keraton, supaya kemudian tidak meliterai daripada nilai-nilai sejarah daripada barang itu. Saya kira seperti itu. Tapi kalau misalnya oh itu sudah tempat sampah, itu agak repot juga kalau kita teliti dulu kenapa barang ini tempat sampah, mungkin seperti itu. Tetapi pada intinya apa yang disampaikan oleh Pak Imran tadi menurut saya itu hal yang benar, supaya kemudian kita tidak menabrak aturan-aturan yang ada. Di sisi lain, kalau misalnya dari sudut pandang Kodim menyatakan bahwa itu adalah bentuk penyelamatan yang harus dilakukan karena meriam itu dilihat sudah bukan pada tempatnya, saya kira itu merupakan hal yang benar juga. Satu hal yang harus kita tahu bahwa ini merupakan awal mula dari timbulnya semangat kita bahwa putra putri daerah kita ini yang ada di Buton memiliki semangat untuk kemudian sama-sama menjaga daripada situs-situs yang bersejarah yang kita miliki. Nah, inilah yang kita harus bangun ke depannya. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Imran. Ke depannya apapun yang harus kita lakukan yang berkaitan dengan ini, kita harus dudukkan secara bersama sebagai anak bangsa.
supaya tidak ada perselisihan pendapat, miskomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Hanya melalui kegiatan ini mudah-mudahan pendapat-pendapat yang berbeda yang ada di luar sana mudah-mudahan sudah terselesaikan melalui koja-koja untuk malam ini. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus buat penanya. Ada 4 bukan penanya nih, 2 yang menanggapi ya. Tapi 2 juga tadi yang bertanya terkait dengan sejarah gitu. Kenapa sih sejarahnya sampai di tempat sampah, sampai di laut gitu. Itu ada apa sebenarnya gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Nanti mungkin akan dilanjutkan oleh Bang Yosri terkait dengan dari ya. Oke. Jadi begini, saya mulai dulu dari yang terakhir ya. Memang kalau kita mau bilang itu di tempat sampah, pertanyaannya tempat sampahnya kapan? Sekarang atau dulu? Di situ dulu pernah ada rumah enggak? Jadi itu kan ada di tempat itu duluan meriamnya atau duluan tempat sampahnya? Ada di tempat itu sejak kapan? Sejak kita tanya orang tua kita yang usianya 80 tahun, sejak sana itu sudah lihat ada di situ. Tentu itu kajian tentunya. Tapi kalau diboyong dari dilaku desa diboyong dibawa dan ada yang lihat baru 2 bulan 3 ya angkat terus kembali, tidak perlu kajian. Nah kan begitu kasusnya harus seperti itu ya. Jadi memang ini harus hati-hati karena kita harus memperlakukan dia menghargai itu sebagai bagian dari peninggalan leluhur kita yang kita junjung tinggi gitu ya. Terus kemudian saya punya bos Pak Sekretar, saya tidak lupa namanya tadi ya, sering lupa nama saya. Jadi begini Pak Sekretar, kalau kita lihat gini, Kesultanan Buton itu punya 4 karata. Yang paling tua itu Guna, kemudian Tiboro, kemudian Koli Susu, kemudian yang terakhir itu adalah Kahidupa. Di sana bilang Kahidupa, orang Belanda bilang Kalidupa, terus kemudian orang Buton, orang Wolio bilang Kahidupa. Kemudian punya 4 Mata Nasorumba. Mata Nasorumba itu terdiri dari apa? Mata Nasorumba itu terdiri dari Wabula, Lapang Dewa, Batu Motobe, dan Mabasangka. Nah, itu ornamen-ornamen yang memang bagi yang mempelajari sejarah, bagi yang mempelajari sejarah itu hal yang sudah biasa kita dapatkan di banyak sekali naskah menceritakan bagaimana bentuknya. Seperti apa yang disampaikan Bang Filter tadi bahwa memang fenomena itu tidak hanya ada di bau-bau, di banyak tempat-tempat juga di Kepulauan Buton banyak sekali yang kemudian perhatian keseriusan itu memang masih kurang. Seperti yang ada di Lakude tadi, berarti sangat kurang serius itu penanganannya. Masyarakatnya perlu diberikan pengembangan kapasitas, disampaikan, dikasih penataran lah, walaupun tidak harus duduk di bangku, didekati, disampaikan bahwa kita perlu menjaga ini. Terus kemudian dari Adinda yang bagian tadi, bagaimana dengan Masjid Kadolomoko? Apakah renovasi itu tidak menghilangkan keasliannya? Ini masalahnya adalah masalah yang sudah terjadi selama puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun. Masjid itu berubah terus-menerus bentuknya tanpa ada pengawasan yang sangat serius. Dulu kan orang tidak berpikir seperti itu. Dulu orang berpikir kalau ada bangunan ini kurang bagus kita perbaiki. Hanya pada beberapa tempat orang masih tetap bertahan. Bagaimana bentuk bangunan aslinya itu Masjid Kadolomoko itu menjadi sesuatu yang perlu ditelusuri kembali. Harus perlu ditelusuri kembali karena ada indikasi meriam ada di situ, berarti itu masjid tua, gitu. Jadi sampai sekarang itu harus betul-betul dipelajari. Bagaimana bentuknya yang lama harus ditahu dulu supaya kita bisa menentukan apakah langkah renovasi sekarang itu
keluar dan melenceng jauh. Tapi ada namanya prinsip revitalisasi. Misalnya pelataran antara Baruga dengan masjid itu dilakukan perubahan lantai, atau masjid dilakukan perubahan lantai. Ada hal-hal penyesuaian yang bisa ditoleransi sebenarnya. Ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Terus kemudian tadi yang ketika saya tidak tahu namanya, penduduk tetap sini. Kalau kita bicara tentang kesejahteraan tempat, ya berarti kasuistik. Ya, contoh misalnya di Kadolomoko itu dalam sejarahnya yang kita dapatkan secara turun-temurun bahwa di sana pernah ada loji lebih awal sebelum masjid. Sama juga dengan di Nganaumala pernah ada loji. Tapi di Nganaumala itu terdokumentasi dengan sangat baik bahwa di sini kampung loji, batas-batasnya ada orang-orang tua. Kebetulan saya bagian dari keluarga besar itu bisa merekonstruksi kembali. Nah sekarang kalau di sana pernah ada loji, itu menjadi tugas para pecinta ilmu pengetahuan untuk kembali meriset itu. Jadi biarlah meriamnya ada di situ sebagai sebuah fakta sejarah bahwa memang banyak peristiwa yang terjadi di sana dilihat dari sudut pandang kesejarahan. Jadi di contoh lagi masjid tua, di masjid loji itu dulu saya tanya orang-orang tua, ibu saya juga saya tanya bahwa memang ada meriam di sana, karena di sana juga pernah ada loji seperti itu. Saya kira semangat kita malam ini adalah semangat yang sama dari semua komponen. Sekali lagi saya mengulang bahwa kita harus sama-sama bahu-membahu, semangat itu harus tetap ada. Ya, baik teman-teman di TNI, Bang Yusri, saya dan teman-teman kita semua, semangat yang ada di malam ini, yang ada kita dalam pertemuan ini, mari besok atau kita keluar dari tempat ini semangat bagaimana menjaga cagar budaya kita ini kita tularkan. Ya, tidak hanya teman-teman memberi komentar yang banyak di media sosial, tapi kita tularkan bahwa kita semua punya niatan yang sangat baik. Itu. Walaupun tadi kita berbeda sudut pandangnya, kan nggak apa-apa. Ya. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya Bang Yusri untuk menjawab pertanyaan. Tinggal dipilih tadi. Iya, baik. Menurut saya begini, soal cagar ini dan bagaimana posisi undang-undang terhadapnya begitu. Undang-undang dan semua aturan yang mengikat terkait dari objek cagar ini itu hanya dimungkinkan dalam proses riset, zonasi, ekskavasi dan lain sebagainya. Itu undang-undang baru di situ berlaku. Tapi di situasi darurat, seperti tiba-tiba meriamnya itu sudah ada di lautan, sudah ada di tempat sampah, sudah ada di got, maka bagaimana kita memerlukan dahulu riset untuk hanya apakah hanya teman-teman TNI juga barangkali kalau di tempat sampah kan barangkali sampahnya dulu yang dipikirkan, jangan buru-buru mengangkat. Jangan sampai memang sudah seperti yang dikatakan Imran tadi, duluan meriamnya ada di situ. Kalau itu diangkat duluan dan justru sampahnya yang dibiarkan, itu justru juga nanti menggerus nilai kesejarahan dari keberadaan meriam di tempat itu. Tapi kalau misalnya tidak memang pada tempatnya di situ, itu wajib malah memang harus diselamatkan. Saya mengambil analogi kira-kira begini. Ada anak kecil yang dia tidak tahu berenang, cebur ke kolam, dan untuk menyelamatkan dia tidak mungkin kita harus meriset dari mana dia melangkah sampai ke sana, mengapa dia sampai ke situ. Kelamaan, Pak. Mati dia, duluan mati. Setelah kita menemukan, oh dia dari sana, oh dia terpeleset di situ, anaknya sudah duluan selesai, sudah di alam lain. Iya, jadi yang saya maksud adalah langkah-langkah preventif itu memang perlu kita lakukan. Dan pada bagian inilah barangkali teman-teman TNI niatnya baiknya begitu, kira-kira begitu. Saya sudah datang di Kalidupa, di benteng Palea di Kalidupa. Memang itu meriamnya besar-besar.
Saya juga berpikir ini diangkut dari bawah ke sini bagaimana caranya. Tenaga manusia berapa puluh orang mengangkat ini. Jadi menurut saya, kalau kita membaca hasil riset yang dilakukan Balai Arkeologi Nasional tahun 95-96 itu mengenai benteng Keraton Buton dan seluruh canggar yang ada di dalam itu, termasuk meriam-meriam, itu memang identitas yang menjadi entitas kultural orang Buton itu ada di situ. Ada tahun-tahun di mana meriam-meriam itu kita bisa menentukan sejak kapan berada di situ, mengapa ditempatkan di situ. Kita bisa tahu tahun dari adanya meriam itu di situ. Misalnya di tahun 1752, ketika zaman Heruna Walanda, konfrontasi antara Lakarambau dengan VOC Belanda, kan ada tahun-tahun yang sebelum itu. Di periode tahun berapa meriam-meriam itu didatangkan? Jadi indikasi proses pendatangan meriam-meriam itu menunjukkan intensitas konflik Buton dengan Belanda. Jadi kita bisa tahu seperti itu. Oh, di masa ini ada ketegangan, ada konflik. Mengapa meriam-meriam itu ada di laut? Barangkali dulu yang sekarang laut, dulu bukan laut. Bisa jadi seperti itu. Ya, boleh jadi. Iya, boleh jadi. Jadi barangkali juga teman-teman TNI itu perlu kolaborasi dengan budayawan Buton, dengan sejarawan Buton, dengan tokoh-tokoh adat Buton, untuk terlebih dahulu paling tidak menanyakan, ini meriam yang di laut ini memang sudahkah di sini atau ini terabaikan? Ini sengaja tempatnya bukan di sini tapi dibuang ke sini. Sebab kalau tidak, misalnya memang sudah di situ karena dulu ada peristiwa di situ, dan tiba-tiba kita datang angkut begitu, maka sama kita telah memutus dan menghilangkan satu jejak lagi sejarah masa lalu kita. Kita akan kehilangan peristiwa masa lalu yang barangkali terjadi di situ. Tapi kalau di GOM itu saya kira barangkali lain cerita. Atau seperti yang di kampung saya itu lain cerita. Itu tidak perlu pakai riset, langsung angkut saja itu. Kalau dia masih tidak mau, nanti saya. Kalau kasus yang Gila Kudo itu, maka itu tanpa perlu riset lagi. Saya akan meminta untuk itu dikembalikan. Kalau tidak mau, ya saya terpaksa minta teman-teman tentara, teman-teman TNI, bagian ya dari upaya bagaimana menyelamatkan pusaka budaya masa lalu leluhur kita. Kira-kira itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Pak. Lanjut. Nah, ini sudah closing ini. Ya, kita anggap closing ya, karena setelah ini kita akan tutup, Pak. Baik, terima kasih. Jadi kalau dari ketiga pemberi masukan 4 ya, 4. Yang 3 saya kira tidak ada masalah. Tapi kalau mau lihat tentang pertanyaan sejarah tadi, di mana sejarahnya sampai berada di laut dan di tempat sampah, bisa kemungkinan itu terjadi. Nah, ada kemarin juga saya dengar dari statement masyarakat bahwa yang di masjid Kadolomogo itu dulu pernah dicuri dan tenggelam di laut, dan akhirnya diambil lagi. Nah itu. Tetapi kemungkinan yang di tempat lain itu tidak diambil, tenggelam di laut itu ya dibiarkan saja. Nah, kalau saya melihat bahwa sejarah untuk letak meriam itu tidak mungkin di laut atau di tempat sampah yang memang di situ, karena di hutan. Karena penggunaan meriam ini memang harus terpasang seperti halnya di keraton itu, tidak mungkin di tanah.
untuk apa? Tidak akan bisa berfungsi. Karena menembakkan meriam itu dia dengan elevasi tertentu yang harus perkenaannya bisa tepat. Tapi kalau di bawah, ya lurus akhirnya nabrak tembok atau nabrak sesuatu. Itu. Jadi kajian logikanya ke sana. Iya. Saya mau kajian militernya. Nah, iya. Karena kita kan, saya memang spesial alat berat begitu. Jadi kalau berada di tempat yang tidak sesuai seperti yang terpasang di keraton atau di masjid-masjid, menurut saya tidak ada sejarahnya bahwa meriam itu berada di situ awalnya. Karena tidak ada bekas-bekas untuk barang itu posisinya sesuai dengan posisi siaga tembak. Kan seperti itu. Sehingga sejarah itu menurut pertanyaan ini ada ini betul bagus. Tidak ada sejarahnya barang itu berada di laut yang tadi saya tunjukkan dengan posisi yang tidak jelas arahnya kemana, apakah menghadap ke laut atau tidak. Yang jelas melintang gak karu-karuan yang di sampah, yang di got tadi. Itu di rumah masyarakat, dijadikan tempat sampah di lingkungan masyarakat. Ada yang di got tadi, sehingga menurut saya tidak ada sejarahnya bahwa meriam itu berada di situ. Kemungkinan tadi itu ada yang hilang seperti yang pertanyaan awal tadi. Ya. Dia ambil kemungkinan rencana mau dikilok, tapi tidak ada yang berani. Begitu Pak Hendra. Ya kan? Iya. Nah, tapi kalau di masjid misalnya terpasang atau tidak terpasang barangkali masih masuk akal kalau itu ada di situ. Kalau di logia dibilang Bang Israel Bang Imran tadi di Kadolo itu memang ada bekas latihan, mungkin baru dibangun juga, mungkin dipugar ya. Masuk akal kalau di situ ada, tapi yang tadi itu ada itu bilang sejarahnya di mana kalau di laut yang tempat berseraga terus tidak terpasang sesuai dengan siaga tembaknya itu tadi. Bagus pertanyaan itu. Maka saya sekarang memberikan statement penutup atau closing bahwa dengan pembicaraan kita malam ini dengan judul itu tadi, walaupun judul sudah saya koreksi, tapi saya berharap ini sudah menjawab polemik yang berada di media massa saat ini. Mudah-mudahan tidak ada lagi perdebatan, sehingga tidak kita dianggap bahwa seperti orang yang tidak mengenyang sekolah, kan begitu. Apalagi saat ini rata-rata warga negara kita ini sudah banyak yang memiliki pendidikan tinggi. Tidak hanya seperti dulu, hanya sebatas SMA misalnya. Mestinya dengan kemajuan teknologi ini, media sosial yang begitu sudah sangat dekat, bahkan peribahasa dulu katanya dunia tidak selebar daun kelor, tapi sekarang ini sudah selebar daun kelor. Yeah. Jadi peribahasa yang dulu selebar daun kelor itu tidak lagi berlaku. Tapi sekarang dunia itu sudah ibarat tanpa jarak. Sehingga mudah-mudahan dengan pembicaraan kita malam ini tidak ada lagi perdebatan tentang polemik ini. Mudah-mudahan kita semua membangkitkan semangat seperti yang saya sampaikan bahwa heroiknya kita untuk melakukan penyelamatan dan perawatan barang ini untuk menggugah semangat kita semua anak daerah Buton ini bisa peduli terhadap barang-barang bersejarah ini. Makanya kemarin statement Pak Dandim dengan tokoh adat keraton bahwa sepakat untuk kita inventarisasi semua dan kita angkut yang tidak pada tempatnya itu. Kalau yang sudah terpasang bagus ya silakan biarkan saja, karena mungkin sudah terpelihara. Tapi yang di laut, di got, di hutan-hutan ya kita ambil kalau memang. Tapi karena dengan polemik ini ya kita juga ini kita kembalikan saja, tidak usah kita peduli itu. Sehingga silakan saja kalau memang ada semangat kita semua mau peduli, segera kita angkut dan kita tempatkan pada tempatnya. Alhamdulillah, terima kasih. Kalaupun misalnya membutuhkan TNI ya silakan ikuti prosedur lagi kalau begitu. Siap. Buatkan aturannya, lapor ke Kodim, baru kita kerjasama. Saya kira itu mudah-mudahan ini mau berikan semangat bangkit untuk peduli terhadap daerah kita, bahkan mungkin secara nasional.
mudah-mudahan tidak ada lagi polemik atau statement yang bias dalam hal menanggapi ini semua, sehingga malam ini saya anggap clear dan kita closing semua permasalahan. Terima kasih. Ya, very applause buat para narasumber, luar biasa. Ya, jadi kabar baiknya bahwa Meriam itu sudah dikembalikan pada tempatnya, dan ini bukan permasalahan hanya karena ada perbedaan, yang dimana semuanya punya jiwa yang sama untuk merawat cagar budaya ini. Dan inilah putra putri kita yang ada di Buton ini, agar kita melihat dan mengenal sejarah masa lalu perjuangan nenek moyang kita di negeri Buton ini. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali sebelum itu. Ya, silakan. Tadi soal meriam-meriam yang sudah dikembalikan itu, barangkali komandan itu dikembalikan memang pada tempatnya yang tepatnya begitu. Jangan yang di laut dibawa kembali ke laut itu. Tempat sampah dibawa kembali ke tempat sampah itu. Dikembalikan ke tempatnya yang benar-benar tempatnya. Karena kalau menurut amatan militer, memang meriam itu memerlukan tempat dengan elevasi yang memungkinkan untuk, kalau di laut itu kan saya kira tidak bisa menembak. Jadi menurut saya bukan tempatnya, dan itu tugas kita semua untuk diselamatkan dengan tidak ditempatkan bukan pada tempatnya itu. Luar biasa. Kira-kira begitu kan? Oh iya. Dari sini terserah mau dimasukkan atau tidak. Ini kan menjadi poin kita sebelum kita keluar. Mengenai posisi meriam itu, memang kalau Pak Mayor tadi bicara tentang bagaimana dia sebagai alutsista, sebagai senjata ya. Tapi di Kesultanan Buton, meriam itu identitas. Biasanya di rumah-rumah pejabat, ya, kenapa bisa ditemukan di tempat yang tidak semestinya ditempatkan sebagai alutsista? Mungkin di situ dulu pernah ada rumah pejabat. Di makam-makam para sultan itu ada catatan dalam banyak riset tentang itu. Jadi memang ke depan memang butuh combine mungkin ya, butuh combine diskusi yang panjang, apalagi persoalan senjata ini kan ada teman-teman TNI yang memahami bagaimana penggunaannya dan peletakannya, tapi dari sisi kesejarahan juga harus dipertimbangkan. Ya, di makam-makam tua itu ada meriam, dan itu ada naskah yang ditulis tentang itu. Terus kemudian di rumah-rumah pejabat besar itu juga ada meriam. Jadi kenapa meriam itu ada di tempat tertentu? Siapa tahu sebelumnya itu tong sampah, sekarang tong sampah, di situ pernah ada cerita tentang rumah pejabat, atau cerita tentang sebuah tempat yang pernah jadi arena tertentu. Itu penting. Karena begini, meriam tidak hanya meriam juga bisa digunakan, disimpan di tempat yang datar untuk ditembakkan. Itu di keraton ada namanya Galang Patana, terus ada Kamaligara. Di situ namanya susulnya nama ini, tempat untuk menembakkan meriam tanpa pelor. Hanya bunyinya yang makanya kalau kita lihat foto-foto lama itu di tanah datar itu ada meriam. Nah, jadi kajian-kajian itu memang perlu, tetapi ada hal-hal yang kemudian memang dilakukan dan dikerjakan orang langsung memindahkan, dan kita tahu sudah berapa lama dipindahkan, memang tidak perlu kajian. Tapi saya rasa kajian keilmiahan itu penting untuk kita pikirkan. Tapi memang kajian itu tidak semestinya menghambat pekerjaan kita untuk bisa melakukan cepat gerakan untuk melakukan pelestarian. Nah, kira-kira itu. Oke. Mungkin tambahan sedikit. Iya. Biar tidak dilakukan. Begini, memang pada akhirnya persoalan ini harus kita melihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, di satu sisi kita melihat mengenai pelestarian tentang sejarah-sejarah itu. Tetapi di sisi lain, dari pihak TNI, karena memandang itu adalah senjata, dan mereka diberi kewajiban untuk kemudian menyelamatkan itu. Senjata-senjata itu. Nah, makanya memang kesimpulannya apapun yang dilakukan ke depannya harus butuh kerjasama dan kompromi antara Balai Cagar Budaya dengan TNI sendiri. Dan memang ini harus dilakukan. Karena misalnya begini,
Ya syukur sekarang kita dapatkan dalam bentuk senjata atau meriam tidak aktif. Gimana kalau misalnya kita dapat masih ada senjata yang kemudian aktif? Ini repot. Apakah kemudian kita, oh ini teliti dulu nih, begitu. Nah, di beberapa tempat yang kita lihat di media sosial, memang ketika mendapatkan senjata dengan sigap, teman-teman TNI itu langsung melakukan tindakan. Nah gitu. Yang menjadi pertanyaan lagi, gimana nasib barang-barang itu ketika dari teman-teman TNI dia yang dapatkan di laut misalnya, dikembalikan di laut. Nah, apakah kita semua ini punya semangat untuk menyelamatkan barang-barang itu ke depannya? Ataukah kita biarkan begitu saja? Ini akan menjadi pertanyaan. Makanya mungkin melalui diskusi ini merupakan awal mula untuk menumbuhkan semangat kita secara bersama supaya ke depannya tidak ada lagi hal yang seperti ini. Kita bisa bekerja sama, anak daerah, anak bangsa ini untuk menyelamatkan benda-benda yang memang memiliki nilai-nilai sejarah itu. Ini kita tidak hanya berbicara mengenai meriam yang ada di masjid itu, tetapi kita harus punya sudut pandang bahwa kita harus membicarakan dalam konteks yang lebih luas. Kalau yang itu hanya satu persoalan dan kemudian itu sudah selesai, tidak perlu lagi dipersoalkan. Tetapi